بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan limpahan karunia yang tak terhingga, baik kita sadari ataupun tidak. Di antara kenikmatan yang kita masih rasakan hingga detik ini, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua sebuah perkumpulan, sebuah acara demi meraih ridha Allah. Tentunya kita berharap kepada Allah dan memohon kepadanya, semoga perkumpulan kita pada kesempatan berbahagia kali ini menjadi sebuah pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan dengan perkumpulan ini kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan seluruh pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diamanahkan kepada beliau. Tidak ada kebaikan melainkan beliau telah sampaikan, dan tidak ada keburukan melainkan beliau telah peringati umatnya agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Semoga salawat dan salam itu pun bersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan anak cucu beliau, dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang datang setelahnya, sehingga nampaklah keindahan agama Islam, karena mereka adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani kehidupan sosok manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Dan mereka pun telah menyampaikan dengan sebenar-benarnya kepada generasi yang setelahnya, firdausnya tertinggi bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin ucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada pimpinan Rumah Quran Balancia dan ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan berbahagia kali ini. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah, semoga apa yang telah diupayakan diberikan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai salah satu sebab di antara sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan meninggikan derajat ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, karena telah disinggung
baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari itu, di antara kebiasaan para salaf dahulu, di setiap rumah-rumah mereka, sebagaimana yang akan kita jelaskan, memiliki masjid atau yang dikenal dengan istilah kita dengan musalla di dalam rumah. Bagaimana penjelasan dan sifat musalla, anjuran, serta keistimewaan dan beberapa hukum terkait permasalahan ini, insyaallah ta'ala kita akan jabarkan dengan memohon taufik dan kemudahan dari Allah. Semoga Allah memberikan keberkahannya. Pembahasan ini kita akan bagi menjadi 3 titik besar dengan tujuan agar memudahkan kita bisa memahami beberapa permasalahan terkait tema ini. Titik yang pertama berbicara tentang 5 pendahuluan penting. Adapun titik yang kedua berbicara tentang hukum-hukum seputar musalla yang ada di dalam rumah, yang telah dikaji dan dibahas oleh para ulama. Adapun titik yang ketiga berisi penutupan. Maka untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam titik yang pertama. 5 pendahuluan penting. Pendahuluan yang pertama yang harus kita ingat bersama bahwa rumah dan tempat tinggal merupakan salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hamba, yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan nikmat dan karunia berupa tempat tinggal di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat An-Nahl ayat 80. Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata sakana, di mana tempat tinggal dan rumah merupakan sebuah tempat bagi kita untuk beristirahat, sebuah tempat bagi kita untuk berteduh, di mana kita merasakan nyaman apabila kita beristirahat di rumah kita sendiri, di penginapan kita sendiri. Berbeda apabila kita beristirahat di rumah orang. Dan itu dirasakan oleh setiap orang dari kita. Tatkala kita berada di dalam rumah kita, kita merasakan ketenangan, kenyamanan, kita bebas beraktivitas, ya. Dan ini bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita bayangkan, ada beberapa orang yang boleh jadi tidak merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Mereka tidak memiliki tempat untuk berteduh dan tempat untuk beristirahat. Maka dari sini, tatkala kita menyaksikan dengan baik kondisi sebagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, kita merasa bahwa kita berada di atas kenikmatan yang sangat besar. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut berupa rumah dan tempat tinggal untuk kita beristirahat, untuk kita menutupi aurat kita, dan juga untuk beraktivitas. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan bahwa rumah merupakan salah satu dari sekian tanda yang menerangkan akan kenikmatan yang menjadikan hati seorang hamba bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, kata beliau, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 tanda di mana seseorang merasakan kebahagiaan. Di antara tanda tersebut yang beliau sebutkan adalah al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas.
rumah yang nyaman. Di sini secara tegas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tempat tinggal adalah kenikmatan, di mana hati seseorang akan merasakan kebahagiaan tatkala mendapatkan kenikmatan tersebut. Namun yang menjadi catatan di sini, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui bersama bahwa tempat tinggal merupakan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah mensyukuri kenikmatan tersebut. Caranya adalah dengan mengerjakan dan melakukan ketaatan di dalam rumah kita dan menjauhkan kemaksiatan dan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita. Karena dengan ini setidaknya kita bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat besar. Pendahuluan yang kedua, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara sarana yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan ibadah di dalam rumah kita, baik berbentuk salat ataupun berbentuk bacaan Al-Quran ataupun amalan yang berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan adanya musalla di dalam rumah. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama as-salaf dahulu. Setiap orang dari mereka memiliki musalla di dalam rumah masing-masing. Tidak lepas rumah di antara rumah-rumah para salaf, melainkan ada musalla, ada tempat khusus yang mereka jadikan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berkata di hadapan para sahabatnya yang merupakan para ulama tabi'in, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma minkum min ahad illa walahu masjidun fi baitih." Tidaklah salah seorang atau seorang pun dari kalian melainkan memiliki masjid, memiliki musalla di dalam rumahnya. Athar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sini kita mengetahui bahwa hampir seluruh rumah dari rumah-rumah para salafus saleh, melainkan mereka memiliki tempat khusus yang diistilahkan di dalam bahasa kita dengan musalla untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang lain yang menerangkan akan hal tersebut, salah seorang sahabiyah, wanita dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, dahulu pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka, merasa nyaman ketika salat di belakangmu. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pernyataan ini dari istri Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhuma, beliau bersabda mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya engkau merasa nyaman dan suka ketika melaksanakan salat di belakangku bersama jamaah yang lain tentunya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatuki fi baitiki khairun laki." Akan tetapi salatmu yang engkau kerjakan di dalam rumahmu, pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung hadis ini diceritakan, fa'amarat, kemudian istrinya Abu Humaid As-Sa'idi memerintahkan agar dibangunkan ruangan khusus, dibuatkan ruangan khusus, ya, di bagian pojok rumahnya. Kemudian beliau melaksanakan salat di dalam ruangan tersebut sampai ajal beliau tiba dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari.
Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa istri dari Abu Humaid As-Sa'idi pada akhirnya membuat ruangan khusus di dalam rumahnya berupa musalla untuk mengerjakan salat fardunya dan juga salat sunnahnya. Karena dia adalah seorang wanita dan tugas seorang wanita ketika melaksanakan salat fardu adalah di dalam rumah, tentunya jauh lebih baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan kalangan lelaki yang diperintahkan untuk melaksanakan salat fardu di dalam masjid secara berjamaah. Ya. Contoh yang lain, Juwairiyah dan juga Zainab binti Jahsh, yang keduanya merupakan istri dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa mereka berdua, ibunda kaum mukminin, itu memiliki ruangan khusus yang berupa masjid atau musalla, di mana keduanya mengerjakan salat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan tersebut. Ya. Ini juga merupakan salah satu dasar yang menunjukkan akan anjuran membuat ruangan khusus yang dijadikan sebagai tempat beribadah di dalam rumah. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dahulu dia memiliki dua masjid, satu masjid di dalam rumahnya dan satu lagi masjid di luar rumahnya, yaitu di komplek perumahannya. Ya. Ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau melaksanakan salat berjamaah bersama jamaah kaum muslimin. Dan apabila beliau kembali ke rumahnya, beliau melaksanakan salat sunnah di dalam masjid rumahnya, di dalam musalla rumahnya. Ya. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Itu semua menunjukkan bahwa masjid atau musalla di dalam rumah merupakan salah satu sarana di mana seorang hamba lebih mudah untuk menjalankan aktivitas ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebiasaan para ulama as-salafus salih terdahulu. Ya. Pendahuluan yang ketiga, apa itu masjid atau musalla di dalam rumah dan bagaimana bentuknya? Ya. Yang dimaksud dengan masjid di dalam rumah atau musalla di dalam rumah adalah tempat yang dikhususkan oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Baik itu berupa salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Dan ini berlaku baik bagi kaum wanita ataupun bagi kaum lelaki. Ya, karena salatnya lelaki secara khusus salat sunnahnya lebih afdal dikerjakan di dalam rumah, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana bentuk musalla di dalam rumah dahulu? Apabila kita perhatikan hadis-hadis yang menerangkan akan hal ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa musalla di dalam rumah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, berupa ruangan khusus, ruangan tersendiri, ruangan terpisah yang dijadikan sebagai musalla. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang telah kita sebutkan bersama, yaitu kisah istri dari Abu Humaid As-Sa'idi yang pada akhirnya dibangunkan ruangan khusus untuk beliau radhiyallahu anha, dan beliau melaksanakan salat di dalam ruangan tersebut di bagian pojok rumahnya. Ya, dia melaksanakan salat fardunya dan juga melaksanakan salat sunnahnya di dalam ruangan tersebut hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ruangan khusus, ruangan terpisah, ruangan tersendiri. Selain Abu Humaid atau istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar dahulu, pernah menceritakan bahwa ayahnya Abu Bakar As-Siddiq itu membangun sebuah ruangan di bagian teras rumahnya berupa musalla. Dan dahulu Abu Bakar melaksanakan salat sunnah di dalam
musalla tersebut dan membaca Al-Quran. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tipe yang kedua di antara tipe musalla di dalam rumah adalah mengkhususkan area tertentu untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Tidak mesti harus ruangan, misalkan di dalam kamar, akan tetapi di bagian tertentu, misalkan di pojok atau di tengah, ya, diniatkan bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berbentuk ruangan terpisah. Tidak berbentuk ruangan tersendiri. Bergabung misalkan dengan tempat atau dengan kamar tidur misalkan. Ataupun yang semisalnya. Dan ini ditunjukkan atau yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu dahulu pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di area yang beliau tunjuk untuk dijadikan sebagai tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat sunnah di dalam tempat tersebut atau di area tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan permintaan Itban bin Malik dan beliau mendatangi rumah Itban, mengatakan kepada Itban, "Aina tuhibbu an usalli?" Di mana area dan tempat yang engkau sukai aku salat di situ. Kemudian Itban ibn Malik menunjukkan area tertentu dari rumahnya, ya, dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Tentunya Itban ibn Malik radhiyallahu anhu meminta hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keberkahan, karena tempat yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, itu bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Itban ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pendahuluan yang keempat, hukum membuat ruangan khusus atau menentukan area dengan niatan dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rumah. Ya, area dan ruangan ini di dalam rumah. Ini apa hukumnya? Ya. Para ulama mengatakan bahwasannya hukumnya adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Dalilnya diantaranya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, kata Allah, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah di antara rumah-rumah kalian kiblat, maksudnya adalah masjid, yaitu musalla. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Meskipun ayat ini diturunkan kepada Nabi Musa bersama kaumnya ketika Fir'aun, ya, menghancurkan tempat-tempat peribadatan mereka, namun hal ini tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Ini adalah bagian dari syariat umat sebelum kita yang ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua yang menunjukkan akan sunnahnya, ya, membuat ruangan terpisah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah tatkala kita di rumah, ya, adalah hadis Itban yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan bersama, di mana beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat di sebuah tempat yang Itban inginkan, yang kemudian dijadikan sebagai area khusus digunakan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dan kesimpulannya bahwa seorang muslim, baik itu lelaki ataupun wanita, dianjurkan, ya, ketika membuat rumah itu menjadikan ruangan khusus, ya, atau membuat ruangan khusus dijadikan sebagai tempat beribadah.
atau jika seandainya tidak memungkinkan, maka area tertentu di bagian pojok, di bagian tengah, di bagian tempat yang sekiranya dinilai lebih nyaman di situ ketika seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya, dan dari ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarh ala Zad al-Mustaqni', yaitu ketika beliau menjelaskan kitab Zad al-Mustaqni'. Bahkan Al-Hafidh Ibn Rajab dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan bab tentang masalah ini, beliau mengatakan, keduanya mengatakan bahwa di antara kebiasaan para salafus saleh dahulu mengkhususkan ya area dan ruangan tertentu untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Pendahuluan yang kelima, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan faedah yang dapat dipetik dari adanya ruangan yang kita jadikan sebagai musalla. Adapun keistimewaannya, ini telah disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya bahwa apabila seseorang ya membuat ruangan khusus atau menentukan area tertentu dijadikan sebagai tempat ibadah, maka tatkala dia melakukan ibadah di tempat tersebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan rumah ini hidup. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dalam rumahnya. Ya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baitu alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang pemiliknya berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan rumah yang tidak pernah digunakan oleh pemiliknya sebagai tempat beribadah kepada Allah, itu bagaikan orang yang meninggal dan orang yang hidup. Ya. Orang yang hidup merasakan kebahagiaan. Sementara orang yang meninggal sudah tidak merasakan hal tersebut. Ya. Rumahnya hidup. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Muslim rahimahullahu taala tatkala menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya, beliau memberikan sebuah bab dan menamakannya dengan istihbab salatin nafilah fi baitih. Anjuran melaksanakan salat sunnah di dalam rumah. Ya. Dan bolehnya melaksanakan salat sunnah di dalam masjid. Namun salat sunnah di dalam rumah itu hukumnya mustahab, sunnah, dianjurkan, bernilai pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, bahwa tatkala seseorang mengkhususkan ruangan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan kebaikan serta keberkahan di dalam rumah tersebut dan juga untuk para penghuninya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidih, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melaksanakan salat fardu di dalam masjid, maka hendaknya dia memberikan bagian dari salat sunnahnya di dalam rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah dan karunia berupa kebaikan di dalam rumah tersebut bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah di dalam musalla rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang ketiga, seseorang yang berusaha untuk membuat tempat khusus demi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung dia telah mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar
mereka tidak lupa untuk mengerjakan beberapa salat di dalam rumah. Dan kata beliau, wala tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Karena kuburan bukanlah tempat untuk salat, bukanlah tempat untuk berdoa. Ya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk apa? Untuk menghidupkan rumah dengan salat, dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang membuat ruangan khusus musalla di dalam rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan hal itu demi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun buah dari adanya musalla di dalam rumah, ya, di antaranya yang pertama, sebagai ikatan erat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Memperbanyak ibadah dan salat di dalamnya. Ketika seorang muslim banyak beribadah di dalam musalla, di dalam rumahnya, itu seakan dia sedang menguatkan jalinan dan hubungan antara dirinya dengan penciptanya, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya musalla di dalam rumah ini juga merupakan bagian dari pendidikan agar seseorang bisa dengan mudah mengikhlaskan niat dalam beramal. Baik dalam ibadah yang berbentuk lisan seperti berzikir dan membaca Al-Qur'an, ataupun beribadah yang dikerjakan dengan anggota badan. Karena seseorang yang melaksanakan ibadah di dalam rumah tidak ada yang melihat. Dan orang yang mengerjakan ibadah di dalam musalla rumah, dia semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika mengerjakannya di dalam masjid. Ya. Faedah yang ketiga atau buah yang ketiga, ya. Adanya musalla di dalam rumah itu juga bisa menjadi salah satu sarana yang dapat membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Setiap kali kita melihat tempat tersebut, maka kita ingat atau minimal kita akan menyempatkan waktu kita untuk beribadah di dalam ruangan itu. Minimal berzikir pada Allah atau misalkan membaca Al-Qur'an. Ya, dia akan ingat bahwa itu adalah tempat di mana dia merasakan kenyamanan di saat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan faedah yang terakhir, ya, di antara sekian banyak faedah, bahwa adanya musalla di dalam rumah ini juga merupakan salah satu bentuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam titik yang kedua, dan kita akan membahas tentang beberapa hukum terkait ruangan yang kita jadikan sebagai musalla di dalam rumah. Permasalahan yang pertama tentang hukum salat tahiyatul masjid di dalam musalla yang ada di dalam rumah. Apa hukumnya? Apakah kita dianjurkan setiap kali kita masuk ke dalam musalla yang ada di dalam rumah kita untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid? Ataukah tidak? Maka jawabannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak para ulama, tidak dianjurkan bagi seseorang yang memasuki musalla di dalam rumah untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena hukum salat tahiyatul masjid itu khusus dilakukan di masjid-masjid yang dilaksanakan di dalamnya salat 5 waktu. Dan masjid-masjid yang berupa wakaf, di mana setiap orang bisa melakukan salat di dalam tempat tersebut. Berbeda dengan musalla rumah. Musalla rumah kita khususkan untuk kita pribadi. Maka dia tidak mengambil hukum masjid. Ya. Dia tidak sama seperti masjid. Dengan kata lain, apabila kita memasuki musalla rumah, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Karena anjuran salat tahiyatul masjid itu hanya berlaku di dalam masjid. Ya. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Masalah yang kedua, tentang hukum salat sunnah di dalam musalla rumah. Di dalam ruangan yang kita khususkan untuk kita jadikan sebagai tempat ibadah. Di dalam rumah kita. Apa hukumnya? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad menerangkan bahwa di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan salat-salat sunnah di dalam rumah. Kecuali jika ada halangan. Ini hukum asalnya. Bahwa salat sunnah itu dilakukan di dalam rumah. Berbeda dengan salat fardu yang dilakukan di dalam masjid. Ya. Dan ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita mengetahui dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kaedahnya salat sunnah pada dasarnya adalah dianjurkan untuk dilakukan di dalam rumah. Dan ketika dilakukan di dalam rumah, ya sebaiknya dilakukan di musalla yang kita jadikan, yang kita khususkan sebagai tempat untuk beribadah. Permasalahan yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk salat sunnah rawatib, ya, tentunya salat sunnah itu banyak macamnya. Ada salat malam, ada salat duha, ada salat setelah wudu, ya. Dan diantaranya adalah salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang terikat dengan salat-salat fardu. Dan ini juga sebaiknya dilakukan di dalam musalla rumah. Ya. Terlebih khusus ini untuk kaum lelaki. Saya akan sebutkan bahwa ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah fajar di dalam rumahnya. Ini satu, yaitu salat sunnah ratibah sebelum fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di dalam rumah. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu salat 4 rakaat sebelum zuhur di dalam rumah. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat jamaah, yaitu salat zuhur bersama kaum muslimin. Setelah selesai dari salat zuhur bersama kaum muslimin, beliau kembali ke rumahnya untuk melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Beliau mengerjakan salat qabliyah zuhur dan salat ba'diyah zuhur di mana? Di dalam rumah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami salat di Masjid Bani Abdul Ashhal, tepatnya itu salat maghrib, beliau melihat setelah beliau selesai melaksanakan salat maghrib, orang-orang yang salat di belakangnya mengerjakan salat sunnah, yaitu salat sunnah ba'diyah maghrib di dalam masjid. Kemudian beliau bersabda mengatakan, "Alaikum bihadhihi salati fil buyut." Hendaknya salat sunnah itu dilakukan di dalam rumah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan, tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib kecuali di dalam rumah. Di dalam kitab Sahih Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan salat berjamaah, salat isya secara berjamaah bersama kaum muslimin, beliau masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk melaksanakan salat 2 rakaat ba'diyah setelah isya. Ini dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya salat sunnah rawatib itu dikerjakan di dalam musalla rumah. Dan ini yang dipraktekkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan yang keempat, tentang melaksanakan salat sunnah secara berjamaah di dalam musalla rumah bersama keluarga dan anak-anak. Ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada salat sunnah yang memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti salat kusuf, salat istisqa, dan salat tarawih.
ini dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya. Maka sunnahnya kaum muslimin mengerjakannya secara berjamaah. Ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah yang kedua. Ada salat-salat sunnah yang memang pada dasarnya itu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tidak dilakukan secara bersama-sama. Ya. Seperti salat duha atau salat malam. Ya. Nah, salat-salat sunnah seperti ini apabila dilakukan sesekali secara berjamaah itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya, misalkan sesekali salat berjamaah, salat malam berjamaah bersama keluarga, bersama anak-anak di dalam musalla rumah. Sesekali ya. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ini tidak apa-apa. Bahkan dahulu Nabi SAW beliau juga pernah melaksanakan salat secara berjamaah, salat sunnah bersama Hudzaifah. Dalam riwayat lain, beliau juga pernah melaksanakan berjamaah bersama Ibnu Mas'ud. Ya. Dan juga ketika Itban bin Malik meminta kepada Nabi SAW untuk salat di salah satu area rumahnya, Rasulullah SAW salat dan Itban salat di belakangnya. Ya, melaksanakan salat sunnah secara berjamaah, dan ini dilakukan sesekali. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Maka ini tidak mengapa. Dibolehkan, ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala ketika menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan babu masajidil buyut. Bab yang menerangkan tentang masjid yang dibuat di dalam rumah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah athar dari Al-Bara' ibn Azib, bahwa Al-Bara' ibn Azib seorang sahabat Nabi SAW dahulu melaksanakan salat di dalam masjid rumahnya secara berjamaah. Ini dari sahabat Nabi SAW. Ada juga dari Abu Humaid, dari Abu Mijlaz yang bernama Lahiq ibn Humaid, salah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau juga pernah melaksanakan salat secara berjamaah di dalam masjid rumahnya. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan juga budak-budaknya. Ya. Athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Intinya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh sesekali seseorang melaksanakan salat sunnah secara berjamaah di dalam musalla rumah bersama keluarga dan anak-anaknya. Ya. Permasalahan yang kelima tentang mengerjakan salat sunnah Jumat di dalam rumah. Dan ini telah datang riwayat dari Ibnu Umar, ya, bahwa dahulu Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat Jumat, beliau memasuki rumahnya dan mengerjakan salat 2 rakaat. Di mana? Di dalam musalla rumahnya, di tempat yang telah dikhususkan oleh Nabi SAW sebagai musalla. Dan Abdullah bin Umar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila setelah melaksanakan salat Jumat, beliau mengerjakan salat 2 rakaat di dalam rumahnya. Permasalahan yang keenam atau yang ketujuh, ya, permasalahan yang ketujuh tentang berzikir di dalam musalla. Berzikir di dalam musalla, ya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang istri dari istri-istri Nabi SAW, yaitu yang bernama Juwairiyah. Bahwa dahulu Rasulullah SAW, ya, tatkala berada di dalam rumah Juwairiyah, ya, beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh dan meninggalkan Juwairiyah, sementara Juwairiyah berada di dalam musalla rumahnya, berada di dalam masjid rumahnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dan beliau kembali ke dalam rumah Juwairiyah di saat masuk waktu duha. Ya. Dan Rasulullah masih melihat Juwairiyah berada di musalla rumahnya, di ruangan yang beliau khususkan untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, apakah semenjak aku tinggalkan engkau dan engkau masih ada di tempat ini? Maksudnya tidak beranjak dari tempat ini? Kemudian kata Juwairiyah, iya. Di sini Juwairiyah radhiyallahu anha berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan salat subuh. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Juwairiyah, sesungguhnya aku telah mengucapkan suatu zikir yang berisi 4 kalimat. Aku ucapkan 3 kali. Apabila ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan dari zikir-zikir semenjak engkau salat subuh hingga detik ini, niscaya yang aku ucapkan nilainya lebih berat dalam timbangan. Lalu beliau mengatakan, zikir tersebut adalah subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa tentang hal ini. Kata beliau, di antara tujuan terbesar tatkala seseorang membangun suatu ruangan musalla atau masjid di dalam rumah, tujuannya adalah untuk menghidupkan rumah tersebut dengan berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau tasbih, subhanallah, atau tahmid, takbir, beristighfar, mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah salah satu tujuan ya dari banyak tujuan dibangunnya atau dibuatnya ruangan musalla di dalam rumah, yaitu untuk apa? Untuk menghidupkannya dengan berbagai macam zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dahulu ulama salaf banyak berzikir di dalam musalla rumah mereka. Ya. Pembahasan yang ke-8 tentang hukum makan di dalam masjid rumah, di dalam musalla rumah. Boleh atau tidak? Ya. Sebelum itu, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang hukum makan di dalam masjid, ya, yang dilaksanakan salat 5 waktu. Di dalam masjid, apakah boleh ataukah tidak? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa hukum makan di dalam masjid itu dibolehkan. Karena hukum segala sesuatu, ya, terlebih yang berkaitan dengan adat pada dasarnya adalah mubah. Dengan catatan menjaga kebersihan masjid, ya. Menjaga kebersihan masjid. Apabila hal ini dibolehkan di dalam masjid, maka di dalam musalla rumah tentunya jauh lebih dibolehkan. Artinya tidak mengapa. Dasarnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Harith, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan bahwa dahulu kami pernah makan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, dan kita makan roti dan daging pada waktu itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menerangkan akan bolehnya makan di dalam masjid. Kalau boleh makan di dalam masjid, maka di dalam musalla rumah juga diperbolehkan. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' bahwa pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah dibolehkannya orang yang beriktikaf di dalam masjid atau yang tidak beriktikaf di dalam masjid untuk makan di dalam masjid, makan dan minum di dalam masjid. Karena itu sesuatu hal yang mubah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menerangkan hal demikian di dalam kitab Al-Fatawa Al-Misriyah, mengatakan bahwa makan dibolehkan di dalam masjid selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Artinya tidak setiap kali ingin makan datang ke masjid, ya. Sesekali makan di masjid, minum di masjid tidak mengapa. Yang penting berusaha untuk menjaga kebersihan masjid. Karena itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak rela jika ada seorang tamu makan di dalam rumah kita namun mengotori ruangan rumah kita, maka tentunya ya ketika kita bertamu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih kita jaga kebersihan tersebut. Ya, karena itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Poin berikutnya ibu-ibu sekalian, yaitu permasalahan yang ke-9 tentang hukum tidur di dalam masjid rumah. Hukum tidur di dalam musalla rumah. Boleh atau tidak boleh? Ya. Maka seperti biasa perlu kita ketahui terlebih dahulu sebetulnya apa hukum tidur di dalam masjid. Ya. Bukan di dalam musalla rumah. Apa hukum tidur terlebih dahulu di dalam masjid? Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidur di dalam masjid itu dibolehkan. Tidak dimakruhkan. Tentunya ya,
perlu kita ingatkan di sini bahwa masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun untuk tidur, untuk tempat beristirahat, ya. Maka para ulama menjelaskan ketika menerangkan akan bolehnya tidur di dalam masjid, mereka menyebutkan banyak dalil. Di antaranya adalah athar yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, dahulu aku pernah tidur di dalam masjid sementara statusku pada waktu itu masih muda. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu pernah tidur di dalam masjid. Bahkan ashabus suffah, ya, dahulu mereka juga tidur di dalam masjid. Intinya yang menjadi catatan di sini yang harus kita garis bawahi, ketika seseorang tidur di dalam masjid, berusaha untuk menjaga kebersihan masjid dan tidak menempelkan sesuatu hal yang berbau tidak sedap di dalam masjid yang menyebabkan para malaikat lari dari tempat tersebut. Dan jangan sampai ketika seseorang hendak tidur di dalam masjid itu menyempitkan orang-orang yang sedang salat. Harusnya memberikan tempat untuk orang-orang yang sedang salat, karena memang pada dasarnya masjid dibangun untuk dikerjakan di dalamnya salat, di mana seseorang bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaga aurat ketika tidur di dalam masjid. Jangan sampai auratnya tersingkap, jangan sampai auratnya terbuka. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ke-10 tentang hukum berbicara. Tadi yang sebelumnya tadi ketika kita mengetahui bahwa hukum tidur di dalam masjid itu dibolehkan, maka tentunya seseorang yang ingin tidur di dalam musala rumahnya jauh lebih dibolehkan, ya, jauh lebih dibolehkan, tidak mengapa, ya. Permasalahan yang ke-10 tentang hukum berbicara, ngobrol dan tertawa di dalam masjid rumah, di dalam musala rumah, ini boleh atau tidak boleh, ya. Maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bolehkah seseorang berbicara dan tertawa di dalam masjid, ya, sebelum kita bahas tentang hukumnya di dalam musala rumah. Para ulama menjelaskan, ya, bahwa dibolehkan, ya, bagi orang-orang yang salat di masjid berbicara ataupun tertawa selama itu tidak berlebihan dan selama masih dalam koridor mubah, sesuatu hal yang dibolehkan. Selama topik pembicaraannya adalah sesuatu hal yang mubah, tidak mengandung unsur yang haram, ya, tidak mengandung unsur yang haram, maka itu tidak mengapa. Dan selama dalam batas wajar, ya, tidak mengangkat suara dan tidak berkaitan dengan jual beli atau mengumumkan barang yang hilang, karena telah datang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan larangan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun obrolan, ya, yang sedikit, misalkan baik itu berkaitan dengan perkara dunia ataupun perkara akhirat, ya, kemudian sedikit tertawa, itu tidak masalah apabila dilakukan di dalam masjid. Meskipun yang lebih afdal adalah ketika seseorang memasuki masjid, berusaha untuk menyibukkan waktunya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hukum yang tadi kita jelaskan merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bolehnya hal tersebut berdasarkan hadis Jabir bin Samurah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak dari masjid, dari tempat beliau salat, ya, sampai beliau melaksanakan salat duha, sampai beliau melaksanakan salat duha atau yang dikenal dengan salat syuruk. Apabila telah terbit matahari, beliau berdiri dan beranjak ke rumahnya. Dan ketika itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang berbicara, membicarakan tentang sebagian kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian di antara mereka ada yang tertawa dan juga ada yang tersenyum. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari hal tersebut. Maka hal ini menunjukkan akan bolehnya sikap tersebut, sama tidak berlebihan, ya, tidak mengangkat suara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Poin yang ke-11, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum menjual musalla rumah. Misalkan kita memiliki rumah dan di dalam rumah itu ada musalla, ya, ruangan khusus yang kita jadikan untuk beribadah. Kemudian kita hendak menjual rumah kita yang di dalamnya ada musalla rumah. Itu dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pendapat yang benar, ya, dibolehkan, karena musalla rumah itu hukumnya berbeda dengan masjid. Masjid itu adalah wakaf, tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan musalla yang ada dalam rumah. Karena musalla yang ada dalam rumah adalah kepemilikan kita sendiri, ya, dan tempat pribadi di mana kita sendiri yang melaksanakan salat di dalamnya, ya. Oleh sebab itu, tatkala seseorang hendak menjual rumahnya meskipun di dalamnya ada ruangan khusus yang berupa musalla, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Dan ini, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak mengapa. Kesepakatan ini dijelaskan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Mushkil Athar. Poin yang ke-12 tentang hukum i'tikaf di dalam musalla rumah. Bolehkah seorang muslim ataupun seorang muslimah beriktikaf di dalam musalla rumah? Tidak beriktikaf di dalam masjid, tapi beriktikaf di dalam musalla rumah. Maka, ya, jawabannya, pendapat mayoritas para ulama, bahkan dinukil ijma', kesepakatan, ya, oleh sebagian para ulama, tidak boleh seseorang beriktikaf kecuali di dalam masjid. Tidak boleh seseorang beriktikaf di dalam musalla rumah. Tempat iktikaf adalah di dalam masjid, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. Yaitu tatkala kalian beriktikaf di dalam masjid. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Adapun di dalam musalla rumah, maka iktikafnya tidak sah. Bahkan sebagian ulama, sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal, telah menukil kesepakatan ulama, ijma' para ulama tentang tidak bolehnya iktikaf di dalam musalla rumah, baik itu lelaki ataupun wanita, ya. Di antaranya Abdul Hasan Ibnul Qattan mengatakan di dalam kitab Al-Iqna', wa ajma'u anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Para ulama telah bersepakat bahwa iktikaf tidak boleh dikerjakan kecuali di dalam masjid, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, yaitu kalian beriktikaf di dalam masjid, ya. Dari sisi yang lain, apabila iktikaf di dalam musalla rumah dibolehkan, maka pasti istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama melakukan iktikaf di dalam musalla rumah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka beriktikaf di dalam masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menerangkan bahwa tempat untuk beriktikaf adalah di dalam masjid dan bukan di dalam musalla rumah. Poin yang ke-13, ya. Poin yang ke-13 tentang hukum menetap di dalam musalla rumah sementara kondisi kita dalam keadaan junub atau haid. Ya. Ini boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Ya. Pembahasan ini itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama tentang hukum melewati musalla rumah dalam kondisi junub dan dalam kondisi haid. Hukumnya tentunya tidak mengapa. Dibolehkan melewati musalla rumah, ya, meskipun kita dalam kondisi haid ataupun dalam kondisi junub. Karena hal itu juga dibolehkan di dalam masjid. Apabila seorang yang sedang junub atau sedang haid, ya, ketika hendak melewati masjid hanya sekedar lewat, tidak menetap di dalam masjid, itu tidak mengapa. Itu dibolehkan. Dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Dipilih oleh banyak para ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Jika hal itu dibolehkan di dalam masjid, maka di dalam musalla rumah tentunya jauh lebih utama. Jauh lebih dibolehkan. Permasalahan yang kedua, ya, tentang hukum menetap di dalam musalla rumah sementara dalam kondisi junub atau dalam kondisi haid. Ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa musalla rumah hukumnya tidak sama dengan masjid. Sebagaimana tidak boleh atau tidak dianjurkan melaksanakan salat tahiyatul masjid di dalam musalla rumah, ya. Begitu juga dalam masalah ini. Dalam masalah ini, seorang wanita yang haid atau misalkan lelaki yang sedang junub
ya, itu dibolehkan menetap di dalam musalla rumah karena dia bukan masjid. Karena dia bukan masjid, ya. Tidak mengapa untuk duduk-duduk di dalam musalla rumah meskipun dalam kondisi sedang haid ataupun dalam kondisi junub. Dan ini pendapat yang rajih. Wallahu taala alam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas poin yang terakhir berkaitan dengan hukum seputar musalla yang ada di dalam rumah, yaitu tentang kondisi para salafus saleh. Keadaan para salafus saleh tatkala mereka berada di dalam musalla rumah mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya. Apakah mereka bersantai-santai? Atau apa yang mereka lakukan? Coba kita dengarkan bersama. Abdullah bin Syaudzab pernah menceritakan tentang kondisi Muslim ibn Yasar apabila memasuki musalla rumahnya. Dia berkata kepada keluarganya, berbicaralah terserah kalian karena sesungguhnya aku tidak akan mendengarkan pembicaraan kalian. Artinya apa? Artinya bahwa Muslim ibn Yasar tatkala memasuki musalla di dalam rumah, dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa terganggu dengan orang-orang yang berbicara di sampingnya. Ini kondisi ulama salaf terdahulu tatkala berada di dalam musalla rumah. Fokus mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lain, Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu wa ardhah, dahulu pernah melaksanakan salat malam di dalam musalla rumahnya. Ya. Ketika Jurthum bin Nashir atau Abu Tha'labah Al-Khushani melaksanakan salat malam di dalam rumahnya, tiba-tiba ya, putrinya bermimpi bahwa ayahnya meninggal dunia sementara dia sedang berada di dalam musalla rumahnya. Tatkala dia bermimpi, tiba-tiba dia bangun. Dia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, di manakah ayah?" Kemudian istri Abu Tha'labah menjelaskan bahwa Abu Tha'labah sedang berada di dalam musalla sedang mengerjakan salat. Subhanallah, putrinya mendatangi musalla dan seketika melihat Abu Tha'labah sedang sujud dan tidak terbang. Kemudian dia gerakkan ayahnya dan ayahnya terjatuh terpapar. Ternyata apa yang dia lihat di dalam mimpinya benar. Ternyata Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu meninggal dunia sementara dia dalam kondisi sujud di dalam musalla rumahnya. Ya, Allahu Akbar. Inilah kondisi para salafus saleh tatkala mereka berada di dalam musalla rumah. Tatkala mereka sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan yang mereka telah khususkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semua taufik berupa kesungguhan ya tatkala kita mengerjakan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kurang lebih pembahasan seputar tentang musalla rumah ya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang membicarakan tentang atau yang berbicara tentang musalla dan tempat yang dijadikan sebagai tempat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akhir kata kita berpindah kepada titik yang ketiga, yaitu titik yang berisi tentang penutupan. Maka di dalam penutupan ini kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita jalan kebenaran dan Allah mengaruniakan kita taufiknya untuk mengikuti jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita juga jalan keburukan dan jalan kebatilan dan Allah mengaruniakan kita taufiknya untuk menjauhi kebatilan dan kemungkaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah nabinya dan mewafatkan kita semua di atas agama Islam dan juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا